نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para sepuh, sepuh, para ustadz, ustazah di Arso 14, tadi namanya kampung apa? Wulu Kubun yang sangat saya hormati, Ketua Muslimat Ranting Desa Wulu Kubun, yang sangat saya hormati beserta seluruh keluarga besar dan anggotanya, yang sangat saya hormati ibu-ibu, masya Allah, tim Marawis Asyifa, Istiqomah, masya Allah, yang semangat ini, masya Allah, amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, yang semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan zahir batin, panjang umur, sehat walafiat, barokah hidup kita, dijauhkan bala musibah dunia akhirat, amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya mengucapkan, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah sebab kita pada masih kesempatan hari ini masih diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan majelis taklim, bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita pas berada pada bulan, salah satu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram, yaitu bulan Muharram. Saya pada kesempatan hari ini saya ingin ngaji dan pengajian. Bapak-bapak, ibu ya, ada ngaji dan kalau kita ingin ngalim harus ngaji. Jadi tidak ada orang ngalim itu tanpa ngaji. Makanya kalau kita ngaji, yuk ngaji TPQ, ngaji di pondok pesantren, ngaji sama kiai, ngaji baca Al-Qur'an di hadapan guru, kiai, itu namanya ngaji. Orang kalau ngaji jadinya orang alim. Tapi kalau pengajian, tidak ada orang itu mendengarkan pengajian setiap hari, dengerin pengajian pokoknya ke Dasat Latif setiap hari, tidak akan jadi orang alim. Ya ngerti gitu saja, tapi tidak akan bisa jadi orang alim. Untuk bisa jadi orang alim itu syaratnya ngaji. Makanya saya kesempatan ini ngaji dan pengajian. Kalau ngaji pakai kitab, kalau ngaji pakai kitab, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pokoknya ngaji itu semampu kita ngaji. Jadi kalau ada orang, wah ngajinya masih belum bisa, tapi sudah ada bikin kelompok menghatam Al-Quran setiap hari 1 juz setiap hari umpamanya. Kalau tidak bisa gimana? Ya sebisanya. Allah itu maha tahu. Yang penting sebisanya sambil berupaya untuk belajar. Tidak ada orang tidak ada orang langsung lahir langsung ngalim, tidak bisa. Orang disenangkan dulu. Tapi kadang-kadang orang lagi bikin acara yang baik seperti itu, terusan komen-komen yang tidak baik. Yang menjadi masalah yang komen-komen itu, yang komen-komen itu menjadi masalah. Jangan banyak komen. Kalau kamu bisa, ajari ngaji. Mana ibu-ibu misalnya, oh ibu itu belum bisa ngaji, ajari ngaji. Kalau kamu hanya komen-komen, malah kamu timbul maksiat. Kamu hanya jadi wasit saja, hanya jadi penonton saja. Jangan hanya pandai komen, tapi kalau kamu bisa, ajari. Mana yang belum bisa, ajari. Orang yang belum bisa ngaji sebisanya. Kalau kita sholat, hadirin, kalau kita sholat ya, misalnya kita sholat, saya ini bercerita ada dalam kita fikih gitu, wah kami kalau umpamanya, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, ada orang mau masuk Islam, oh hati-hati kalau kamu masuk Islam itu kamu nanti harus menghafalkan bacaan surat sekian banyak,
kamu harus menghafal Al-Quran sekian banyak. Kalau kita menakut-nakuti orang seperti itu, nanti orang tidak akan ada yang mau masuk Islam. Makanya masuk Islam, masuk saja syahadat, kemudian kok belum bisa ngaji, belum bisa bacaan sholat, sebisanya. Misalnya bisanya bismillah, ya bismillah saja. Allahu Akbar. Belum bisa bacaan kabiro, belum bisa Fatihah, ya bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ruku, bismillahirrahmanirrahim. I'tidal, bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai bismillah saja, karena bisanya baru bismillah ya. Jangan terus kamu, wah bacaan kamu harus begini. Waduh, ini yang bikin menakut-nakuti orang masuk Islam itu gara-gara orang-orang seperti ini. Maka oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, anugerah bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa kumpul di dalam majelis muslimat ini. Majelis muslimat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah anugerah. Katanya Mbah Hasyim Asy'ari, aku siapapun juga yang mau ngurusi NU, kata Mbah Hasyim Asy'ari, siapapun juga yang mau ngurusi NU, maka saya anggap santriku, dan aku doakan dirinya dan keturunannya husnul khotimah. Amin Allahumma. Jadi orang yang mengurus NU seperti ibu-ibu seperti ini di tempat yang jauh seperti ini, coba Mbah Hasyim Asy'ari coba bayangkan, ini di Jombang, Tebuireng sana punya jamaah sampai di Arso 14 itu loh, coba bayangkan. Padahal waktu itu belum ada Arso 14. Ya, Mbah Hasyim Asy'ari waktu itu ada Arso 14? Belum ada, masih hutan, coba bayangkan ya. Ada orang di Arso 14 yang ikut khidmat mengabdikan diri ngurusi jamiah muslimat Nahdlatul Ulama. Masya Allah, ini anugerah bapak-bapak ibu-ibu, anugerah bapak-bapak ibu-ibu mau khidmat di dalam muslimat ini. Didoakan Mbah Hasyim husnul khotimah beserta seluruh keturunannya. Amin Allahumma. Yang penting itu tadi kata yang penting mau ikut ngurusi NU, jangan ikut ngeruweti NU. Paham nggih? Ikut ngurusi NU, jangan ngeruweti NU. Nggih napa mboten? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya baca kitab. Ini namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Tentang keutamaan bab fi fadli yaumi Asyura. Ini keutamaan bulan Asyura. Ini bulan Asyura. Bulan Asyura itu kalau sekarang kemarin dimulai pemanya hari Ahad, ada yang Senin, pemanya hari Ahad misalnya, maka nanti insya Allah hari Selasa nih. Selasa nih. Hari 10 bulan Muharram itu hari Selasa. Saya yang membacakan kitab ini. Qala al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah taala, haddatsana al-Hakim Abdul Hasan Ali bin Husain As-Sardi, haddatsana Abu Ja'far Ahmad bin Khatim, haddatsana Yaqub bin Jundub an Hamid bin Udmin an Habib bin Muhammad an Abi an Ibrahim As-Sa'id an Maimun bin Mahran an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma Asyura, barang siapa berpuasa hari ke-10 bulan Muharram, nanti bulan ke-10 adalah nanti hari Selasa itu ya. Minallahu ta'ala sawaba asrati alafi malak, maka Allah akan memberikan pahala baginya, mendapatkan pahala 10.000 malaikat. Barang siapa waman shoma yauma Asyura, barang siapa puasa hari ke-10 bulan haram minal haram, utia sawaba asrati alafi hajjin mu'tamir, orang itu akan diberikan pahala seperti dirinya mendapatkan pahalanya 1000 orang haji, 1000 orang umroh. Wa asrati alifi sahidin, dan 10.000 orang mati syahid. Waman masahayadu ala ra'si yatimin yauma Asyura, barang siapa menyentuh, mengusap rambutnya anak yatim di hari Asyura, maka Allah akan mengangkat bikulli sa'ratin darajah, setiap helai rambutnya 1 derajat. Jadi kalau ada anak yatim, maka tadi sudah dikasihkan secara simbolis, sudah dikasihkan. Nanti kalau pas hari ke-10 bulan Muharram, kalau bisa diulangi lagi ya. Diulangi lagi mungkin secara pribadi, anak-anak yang yatim yang dipanggil, dimasakkan ya, kemudian diusap. Jangan diusap tok, terus radio opo-opo nggih. Disenangkan, maksudnya menyenangkan anak yatim itu. Maka Allah akan mengangkat setiap helai rambutnya, itu 1 derajat di sisi Allah. Jadi 1 derajat, Masya Allah. Berapa coba rambutnya ke 1 kepala anak yatim? Bisa menghitung? Masya Allah. Kalau 2 kepala berapa? Kalau 3 kepala berapa? Masalah ini keistimewaannya kalau mau
menyayangi, menyantuni anak yatim di hari ke-10 bulan Muharram. Allah akan mengangkat derajatnya itu setiap helai rambutnya itu. Tapi yang anak yatim yang masih belum balik, ya, masih belum balik. Bapak-bapak, oh itu anak yatim, anaknya tetangga tapi umurnya sudah 17 tahun, cewek. Wah. Jadi bukannya dapat 1 derajat pahala di sisi Allah, tapi 1 derajat masuk neraka. Naudzubillah subhanahu. Wa man fatara mu'minan lailata asyura. Bapak-bapak Ibu, ini keistimewaan lagi. Barang siapa mau memberi berbuka untuk orang yang berpuasa hari ke-10 bulan Muharram, lailata asyura, faka'anna ma aftara indahu jami'a ummati Muhammad. Maka dirinya seperti mendapatkan pahala memberi berbuka, makan kenyang kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi umpamanya, mohon maaf Ibu, wah saya pas halangan, nggak apa-apa, ibu-ibu pas halangan, masak saja yang banyak, masak saja yang banyak, kasih tetangga-tetangga yang berpuasa, So kalau memberikan 1 orang saja seperti mendapatkan pahala mengenyangkan seluruh umatnya Nabi Muhammad, ya. Umpamanya, wah tuh saya tidak punya tidak punya makanan, ya minuman. Nah, umpamanya nggak ada makanan, minuman semampunya. Okay? Makanya ini Masya Allah istimewa untuk hari ke-10 Muharram ini. Maka nanti insya Allah puasa, nggih. Qala ya Rasulullah, maka para bersahabat bertanya, ya Rasulullah, sungguh Allah memberikan keutamaan pada hari ke-10 Muharram ini? Naam, kata Rasulullah, ya. Kalau Ta'ala, karena Allah menciptakan langit dan bumi itu dimulai hari ke-10 bulan Muharram. Allah menciptakan gunung di bulan Asyura, hari ke-10 bulan Muharram ini. Allah menciptakan laut hari ke-10 bulan Muharram. Allah menciptakan lauh, kolam, ya, hari ke-Asyura. Allah menciptakan Adam hari ke-10 bulan Muharram. Allah menciptakan Hawa hari ke-10 bulan Muharram. Allah menciptakan surga dan nanti akan masukkan ke surga hari ke-10 bulan Muharram. Ya, wa walada Ibrahim, dan dilahirkan Nabi Ibrahim hari ke-10 Muharram. Allah menyelamatkannya dari api dari itu Namrud, hari ke-10 bulan Muharram. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih itu bulan 10 Muharram. Kemudian menggantikan dengan kambing hari ke-10 bulan Muharram. Allah menenggelamkan Fir'aun hari ke-10 bulan Muharram. Allah membuka balak daripada Ayub hari ke-10 bulan Muharram. Allah menerima tobatnya Nabi Adam hari ke-10 bulan Muharram. Allah menerima tobatnya Nabi Daud hari ke-10 Muharram. Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman hari ke-10 Muharram. Allah melahirkan Nabi Isa hari ke-10 Muharram. Wa rafa'a Idris wa Isa yaum Asyura. Allah mengangkat Nabi Idris dan Isa hari ke-10 bulan Muharram. Allah melahirkan Nabi Muhammad hari ke-10 Muharram. Wa yaumal qiyamah, hari kiamat nanti juga hari 10 bulan Muharram. Hati-hati. Kalau 10 Muharram itu, makanya kalau orang Jawa itu hati-hati bulan Suro. Bulan Suro itu sesungguhnya hati-hatinya gini. Bulan Suro itu Allah banyak menolong para hamba-hamba Allah yang soleh. Para orang-orang soleh ini diselamatkan di hari ke-10 bulan Muharram. Tapi Allah juga menghancurkan orang-orang yang memusuhi Islam, orang-orang yang memusuhi kebenaran, itu juga hari ke-10 Muharram. Makanya jangan kalau menikah jangan bulan Muharram, karena bulan Muharram itu cobaannya besar. Tapi kalau orangnya benar sukses. Tapi kalau dia berniat jahat untuk di bulan Muharram, Allah akan hancurkan. Kalau nikah kan baik. Kalau nikah kan baik. Pokoknya niat, wah ini bulan Muharram niatnya jahat, itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala faqih ikhtalafu fi tafsir hadzal yaum. Qala ba'du min suma Asyura. Kenapa dinamakan hari Asyura ini? Kan bulan Muharram kok dinamakan Asyura atau Suro, kalau orang Jawa bilang Suro. Karena ini adalah hari ke-10 bulan Muharram. Karena ini hari ke-10 bulan Muharram. Ini banyak di dalam keterangan kitab ini, ya. Ana Aisyah radhiyallahu anha kana yaum Asyura yauman tasumu Quraisy fil jahiliyah. Hari Asyura ini adalah yang dilakukan puasa oleh
orang-orang jahiliyah. Kemudian karena yasumu Rasulullah dan kemudian Rasul juga puasa di hari ke-10 Muharram ini. Falamma qadimul Madinah, maka ketika Rasulullah datang di kota Madinah, fardhu syaum syahr Ramadan, maka kemudian diwajibkan puasa bulan suci Ramadan. Waqala Nabi, inni kuntu amartu bisaumi yaum faman sa'asama wa man sa'ataraka. Saya ini memerintahkan untuk berpuasa hari ke-10 bulan Muharram. Barang siapa mau berpuasa silakan, kalau mau meninggalkan ya enggak apa-apa ya. Ruya an Aisyah, diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat yaum Asyura yaumut tasi'. Menurut Siti Aisyah hari yaum Asyura itu apa? Itu adalah hari ke-9 bulan Asyura. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan adalah hari ke-11. Tapi wa aktsaruhum, kebanyakan para ulama, adalah hari ke-10 bulan Muharram, tanggal 10. Makanya kalau mau menyempurnakan boleh juga ketiga-tiganya. Hari hari ke-9, 10, Senin, sekaligus puasa Senin kan? Puasa Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu, bagus. Di dalam keterangan yang lain, di dalam itu puasa 3 hari, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu. Itu Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu itu istimewa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ini saya baca kitab di dalam kitab Kanzun Najah Wasurur. Kitab apa Ibu-ibu? Kanzun Najah Wasurur. Ngertos napa mboten Ibu-ibu? Wah, saya dibuka buku kitab al Facebook tok masalah orang ngerti nggih. I'lam anna minal matlub yaumi Asyura, termasuk daripada yang yang dituntut, yang ditupra atau yang sangat diharapkan di dalam bulan hari ke-10 Muharram ini adalah mau menjalankan sholat malam di hari ke-10, malam ke-10 nanti, khususnya malam Selasa ya. Bahwa min a'dhami mahassa alaihi syari', yang sangat-sangat diagungkan, yang sangat didorong untuk dilakukan oleh syariat agama. Lima fiha minal imdad ar-rabbaniyah wal fuyudat al-ihsaniyat. Walasya mabikiratul Quran, lebih-lebih mau membaca Al-Quran, ausimaihi atau mendengarkan Al-Quran. Wa bima warada minal adya wal azkar. Wa minal adhan wa dzakara al-alim ad-darabi. Di antaranya lagi Bapak-bapak Ibu-ibu, keistimewaannya lagi. Ini dalam kitab ini diterangkan adalah barang siapa yang mau menjalankan sholat 2 rakaat ya, nanti malam bulan Muharram, sholat sunnah, nggak usah di musola, sholat sendiri-sendiri di rumah masing-masing aja. Sholat 2 rakaat, kemudian membaca ayat kursi 360 kali pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah, sampai terakhir Allahu la ilaha illallah, sampai akhir Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la, sampai 360 kali. Kama marra fi awwali kulli yamin wa huwa mustaqbilul qiblat, dan orang itu dalam keadaan menghadap kiblat suci. Lalu dia duduk di atas kedua kakinya, lututnya ya. Summa badal buraq. Ini kalau memang bisa setelah membaca ayat kursi 360 kali, membaca qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, dibaca 48 kali. Kemudian berdoa ya, doanya kalau di dalam kitab ini, Allahumma inna hadhi lailatun jadid wa sahrun jadid wa sanatun jadidah fa'atina Allahumma khairaha wa khaira maha wa asrif anni syarraha wa syarra ma fiha wa syarra fitnatiha wa muhdasata wa syarril nafsi wal hawa wa syaitanir rajim, dibaca 12 kali. Dan kemudian berdoa apa yang didoakan untuk dirinya. Kalau memang tidak bisa ini ya pakai bahasa Indonesia saja. Yang penting ayat kursinya. Yang penting ayat kursinya berapa? 360 kali pakai bismillah setelah sholat sunnah ya. Fa innahu yakunu fi amhi dzalika mahfudun min sairil aswa, maka orang itu nanti akan dilindungi 1 tahunnya dari semua hal-hal yang jelek. Nah ibu-ibu, ini penting nih ya, akan dilindungi orang itu dalam 1 tahun dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak ia sukai. Ibu, ada enggak perkara-perkara yang tidak disukai? Misalnya anaknya kecelakaan, suka tidak?
Anaknya masuk neraka nanti, suka apa tidak? Bapaknya selingkuh, suka apa tidak? Syaratnya sholat ini. Insya Allah bapaknya tidak selingkuh. Amin Allahumma. Itu penting ini dilakukan, supaya diselamatkan keluarganya dari hal-hal yang tidak ia sukai. Amin Allahumma. Terus yang berikutnya lagi adalah di dalam keterangan ini adalah naklan anil alam al-ajuri anna man qala yauma asyura, hari ke-10 bulan Muharram, barang siapa nanti hari siangnya atau mulai sepagi, yang dibaca adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca 70 kali. Berapa? 70 kali, maka kafallahu ta'ala sarzalikal am, maka Allah akan memberikan perlindungan orang itu dalam 1 tahun ke depan. Dalam keterangan yang lain, anna man qala fi yaum asra, barang siapa yang mau berzikir di hari ke-10 bulan Muharram sab'ina marah, 70 kali, yang dibaca yang kedua adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau tadi kan hasbunallah, yang kedua adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa nama betul ibu-ibu? Ayo kita baca bareng-bareng. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Ulangi lagi. Hasbiyallah wa ni'mal maula wa ni'man. Wa qala, dan kemudian berdoa dengan ini, doa selamat ya. Maka doa selamat bawahnya ini. Kalau nanti ibu-ibu mau foto apa itu difoto, di kitab ini doanya ada. Ya, ada doanya di bawah, ada di bawahnya ini, saya baca ya di sini. Yang dibaca adalah sini, bismillahirrahmanirrahim, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa balagh ridha wa zinatul ard, la malja'a wa la manja'a min Allah illa ilaih, subhanallah adada safi wal watr wa adada kalimati la tamah kulliha, as'aluka as-salamah kullaha bi rahmatika ya arhamar rahimin, wala haula wala quwwata illa billahi wa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir, wa sallallahu ta'ala ala nabiyyina khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Itu doanya walaupun dibaca 1 kali. Maka lam yamut ini ya Allah jari anna man qala sami'na, maka sab'a marrah, dibaca ini 7 kali, doanya 7 kali. Maka lam yamut tilkas sanah, maka orang itu tidak akan mati pada tahun itu sampai Muharram yang akan datang. Tapi kalau memang orang itu waman dana ajalu lam yafik likarati, kalau memang orang itu sudah ditakdirkan didekatkan ajalnya pada tahun ini, orang itu nanti malas-malas untuk tidak mau baca doa ini. Ibu-ibu silahkan angkat tangan yang malas untuk malas berdoa ini. Silahkan yang mau, saya siap, kayaknya tahun-tahun yang akan datang agak rumit deh, mati saja tahun depan ini ya. Enggak apa-apa ya, enggak usah zikir ini, supaya itu apa ini persiapan untuk mati pada tahun yang akan datang ini. Amin Allahumma amin. Kalau masih mau apa itu ngurusi anak dan cucunya, berdoa dengan ini, insya Allah diberikan panjang umur minimal sampai tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang baca lagi doa seperti ini. Ini nanti doanya boleh difoto ya, boleh difoto. Ini saya baca kitabnya, karena ibu-ibu kalau saya baca 1 kali hafal apa belum? Kan belum apa, nanti boleh difoto. Ini kitabnya, ada kitabnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan ini gini ya. Di dalam keterangan yang istimewa, di dalam nazam, wa nazama ba'duhum fi yaumi asrun tattasil biha isnatani wala fadrun nukil. Di dalam hari Asyura itu ada 10 yang apa ditemui, isnatan wal fadlun nukil, dan yang kedua adalah keutamaan yang sudah dinukil, yaitu berpuasa, sum sholli salat, sholli sum sol sil. Apa itu? Pertama apa itu yang dilakukan adalah puasa, yang kedua sholat, perbanyak sholat sunnah di hari-hari 10 bulan Muharram. Sil mau menyambung hubungan silaturahim,
mau menghubungkan silaturahim sama saudara-saudaranya. Suma zur aliman, mau ziarah kepada orang alim. Apa itu? Waktahil, dan apa itu memakai apa itu celak, pakai celak, pakai celak. Ra'sal yatim, waktahil ra'sal yatimin, apa itu menyentuh kepalanya anak yatim. Imsah ra'sal yatimin, pada kepala anak yatim. Imsah, menyentuhlah siapa kamu. Tasodak, bersedekahlah siapa kamu. Waktasil, dan mandi, kamu mandi di bulan Muharram ini. Apa ini? Wasi alal iyal, luaskan nafkah untuk keluarganya. Ini diantara hikmahnya bapak-bapak ibu-ibu yang mau meluaskan nafkah untuk keluarganya, maka Allah akan memberikan keluasan untuk 1 tahun ke depan. Bapak-bapak yang ada di dalam, Pak Ustadz, Pak Imam, maka khususnya untuk laki-laki, untuk hari 10 bulan Muharram, bahagiakan keluarganya, istrinya, anak-anaknya bahagiakan. Kalau biasanya nafkahnya setiap hari itu 100.000, kasih 1 juta, ya, umpamanya. Karena itu cukup luaskan 1 juta. Pokoknya kalau mau meluaskan rezekinya untuk istrinya dan anak-anaknya, kan tidak hanya keluarga saja. Umpamanya misalnya istrinya apa itu panggilannya, bapak-bapak ustadz di dalam itu kalau panggil istrinya apa sih? Yang atau apa? Yang. Nah, ini ya saya kasih kamu apa, untuk kamu 500, anaknya 10, kasih 200. Oh gitu ya. Nah, pokoknya luaskan nafkah untuk keluarganya, maka akan dianugerahkan diberikan mudah untuk keluasan rezeki sampai 1 tahun ke depan. Qalim dofron, kemudian memotong kukunya dipotong. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, bapak-bapak ibu-ibu, membaca surat Ikhlas 1000 kali. Membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Masalah ini kalau memang bisa dilakukan. Kalau memang bisa dilakukan, baca Al-Ikhlas 1000 kali. Sob, apa kalau ini kan hari istimewa? Karena kalau membaca Al-Ikhlas 1000 kali, membaca Ikhlas 3 kali pahalanya seperti apa? Seperti hatam bagaimana kalau 1000 kali? Bagaimana kalau 1000? Masya Allah. Maka oleh karena itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin menitik beratkan di sini tadi adalah zur aliman. Apa bapak-bapak ibu? Berziarahlah kamu kepada orang alim. Ini yang penting. Saya ingin menitik beratkan di dalam pembahasan ini adalah mau berziarah kepada orang alim. Karena ini penting hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Masalah ilmu, kejayaan Islam, ruhnya Islam itu ada di ilmu. Ruhnya Islam ada pada ilmu.